Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan kasih-Nya dan rahmat-Nya kita dimudahkan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti prosesi 40 hari dari kepergian guru kita, ayahanda kita, Habib Syekh Muhammad Al-Jufri, yang tadi sama-sama kita lakukan doa bersama dan tahlil. Semoga Allah menerima bacaan kita dan menjadikan khazanah untuk amal kita kebaikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengobati kerinduan kita semua kepada Habib Segaf. Saya ingin berbagi cerita terkait bagaimana beliau membangun karakter anaknya lewat nasihat-nasihatnya. Beliau melakukan membina atau menasihati anak-anaknya melalui dua pendekatan yang saya ingat. Pendekatan pertama yang beliau lakukan, pendekatan filosofis. Ada nasihat-nasihat yang beliau sampaikan semasa kita kecil. Saya mengingatnya dan saya juga sempat mengingatkan adik saya, Sarifah Mufidah. Rupanya dia bilang masih mengingat nasihat-nasihat itu. Ada 3 hal yang dia katakan. Beliau katakan pesan yang sederhana. Buka mata, buka telinga, tutup mulut. Pesan yang sederhana ini yang selalu kita pegang. Saya memaknai pesan ini, buka mata, lakukan sesuatu itu berdasarkan objektivitas. Jangan subjektivitas. Jangan berdiri di atas asumsi. Ini pesan-pesan beliau yang beliau sampaikan. Jangan atas dasar like and dislike. Tinggalkan itu semua. Yang kedua, beliau katakan, buka telinga. Buka telinga ini artinya kita jangan tipis telinga. Dengar kritikan. Dengar masukan yang membangun. Ada sebuah cerita yang membuat saya kadang-kadang tertawa. Mengingatnya usia saya waktu itu 15 tahun. Saya waktu dari Bangil, pesantren Bangil, sempat pulang. Saya mengingat nasihat itu yang beliau sampaikan. Jadi saya sempat baca kitab dengan ayahanda waktu itu. Kita masih umur 15 tahun. Saat itu banyak teguran-teguran yang beliau sampaikan terkait bacaan saya. Ya, anak muda yang umur 15 tahun ditegur-tegur banyak salah, agak sedikit berbeda sikapnya. Dan beliau melihat sikap itu. Nah, dalam menyampaikan nasihat atas tegurannya kepada saya, dia memilih kata-kata yang paling indah. Kata-kata yang membuat, kalau kepada anaknya aja menyampaikan dengan nasihat yang begitu lembut. Padahal yang setiap hari dia ketemu, biasa menyampaikan dengan bahasa aja seperti lumrah. Tapi dia memilih kata-kata yang begitu membuat sejuk hati. Kalau ini kepada anaknya, otomatis pada orang lain lebih lagi dia buat. Dia jaga perasaannya. Apa kata-kata beliau? Saya ditegur-tegur banyak salah baca. Melihat sikap anak ini agak sedikit seperti tidak terima ditegur. Ya, saya teringat memori ini lama sudah. Beliau katakan, dan ini punya penafsiran juga nanti kata-kata ini. Beliau katakan, seseorang itu yang mau jadi pemimpin harus siap menerima kritikan. Harus siap menerima teguran. Dari kata-kata ini saya mendapatkan 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa bahasa Ustaz Segaf ini tidak bisa kita terima secara verbal atau kontekstual. Kita harus memaknai non-verbal di situ ada. Apa pesannya? Pesannya non-verbal ini bisa kita lihat kalau dia tidak suka dan suka dari mimik wajahnya, dari gerak tubuhnya. Itu menjadi pelajaran hidup dalam saya untuk selalu bersikap kepada orang tua saya. 15 tahun yang lalu. Dari umur 15 tahun itu. Kemudian pesan yang ketiga, buka mata, buka telinga, tutup mulut. Apa yang tersirat dalam pesan ini? Artinya, saya menyikapi pesan ini memberikan pesan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Islam baiknya pesan, dari baiknya Islamnya seseorang meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya.
di samping menjaga perilaku, sikap, mulut ini jangan dusta. Ini pesan-pesan yang tersirat dari beliau. Kemudian dalam kesempatan lain, beliau juga mendidik saya dengan pendekatan sosiologis. Sepulang saya dari Sudan di penghujung 97, tahun 97, saya menetap di Jawa. Saya mengajar di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, pimpinan Habib Segaf bin Mahdi. Saya menerima tanggung jawab ini, pesan ini untuk mengajar di sana, karena beliau ini memiliki hubungan emosional juga dengan Al-Herat secara tidak langsung. Karena Habib Segaf punya ibu itu, punya bapak adalah Habib Hasan Al-Idrus. Habib Hasan Al-Idrus ini juga adalah ayah, kalau tidak salah ayah daripada Ababa Fatimah binti Hasan Al-Idrus. Ini ibunda daripada Habib Soleh bin Muhammad bin Yusuf Salim Al-Jufri. Saya menempat di sana, mengajar di sana. Jadi sempat lama saya tidak di Palu. Saya berada di sana. Kemudian kurang lebih 3-4 tahun berikutnya dapat pesan dari Habib Segaf harus pergi ke pesantren Nabil Hussein Samarinda untuk menjadi pimpinan di sana. Waktu itu saya harus komunikasi, minta izin dan menyampaikan kepada orang tua saya, ibu saya waktu itu. Saya di Bogor dengan ibu saya. Komunikasi kita waktu itu agak lambat memberikan jawaban kepada ayahanda Habib Segaf, sehingga waktu itu tempat itu diisi oleh Ustadz Hussein Kambayang yang menjadi pimpinan di pondok pesantren Nabil Hussein. Selang 2 tahun berikutnya datang lagi permintaan Habib Segaf untuk menjadi pimpinan di pondok pesantren Al-Muhajirin Muara Badak. Saat itu saya tidak lagi banyak pikiran, tidak banyak lagi pertimbangan. Saya minta izin sama Habib Segaf, saya mau pergi mengabdi di pondok pesantren Al-Muhajirin karena perintah dari ayah saya. Waktu itu Habib Segaf bin Mahdi bilang, istihara dulu. Saya bilang, Habib tidak perlu istihara, karena ini perintah untuk mengajar, datangnya dari orang tua. Saya bilang, saya harus pergi, saya harus tinggalkan di tempat ini. Maka saya pergi ke pondok pesantren Al-Muhajirin Muara Badak. Di sana saya tadinya hanya sebulan, akhirnya jadi 5 tahun. Namun yang mencegangkan pertama kali saya menginjak kaki saya di pesantren Al-Muhajirin, saya melihat kondisi tempat yang saya akan pijak ini cukup memprihatinkan. Kondisinya 12 jam, dari 24 jam otomatis 12 jam mati lampu, 12 jam hidup lampu. Begitu kehidupannya waktu itu. Tahun 90-an. Kemudian kedua, kondisi yang saya akan pimpin ini, mereka berpaham Persis, pemahaman mereka. Saya jadi bingung. Kenapa? Dalam hati berbicara, kenapa Habib Segaf menempatkan saya di tempat ini? Sudah tempatnya di kampung, mati lampu. Susah ini. Ya. Tapi lambat laun, saya dapat merasakan beliau ingin melatih kesabaran saya. Ya, dan memberikan contoh bagaimana saya untuk menyontoh para pendiri Al-Herat, para pendiri Al-Herat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga para pejuang perintis Al-Herat, tokoh-tokoh Al-Herat, di mana mereka mengikis kenikmatan hidup yang mereka nikmati agar menggapai apa yang mereka gapai, dan kenikmatan yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah di saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu yang saya bisa dapatkan dalam perjalanan itu. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat di situ, pimpinan pondok di bawahnya semua jaringannya, di bawah guru-gurunya semua propaham Persis. Ini juga memberi pelajaran buat saya, di mana saya mencoba untuk bisa merekatkan, bisa belajar perbedaan itu suatu hal yang memang terjadi. Jadi kalau mau sama semua itu suatu yang mustahil, pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana kita bisa belajar meramu perbedaan ini agar menjadi sejuk, itu yang saya belajar di sana. Dan alhamdulillah selama 5 tahun sampai akhirnya saya berpisah pun mereka akhirnya berat. Ya, dan sampai hari ini alumni-alumni masih hubungan dengan saya.
Dan kita masih punya kenangan indah di sana. Di Muara Badak, pesantren Muhajirin. Kurang lebih 5-6 tahun saya di sana. Kemudian ada cerita, sebelum beliau sakit 3 minggu, kurang lebih, dia minta saya telepon pagi-pagi, tidak seperti biasanya dilakukan, ya. Dan juga tidak seperti biasanya saya menyikapi permintaan beliau. Beliau biasanya kalau meminta sesuatu, dan sesaat itu, harus cepat. Nah, dan saya juga tidak seperti biasanya saya memberikan kalau bisa penawaran. Dan itu hal berjalan apa adanya. Saat itu beliau telepon, Alwi, datang saya jemput, kita mau ke Unisa, ke PB, kemudian ke toko. Ya, saya sampaikan. Karena saya membawa tamu waktu itu sedang mau santapan pagi. Di luar, tamu dari Jakarta. Saya bilang, Abah, bisa saya tunda untuk makan dulu, Abah? Saya bawa tamu ini. Dia bilang, bismillah. Saya kemari. Saya cepat-cepat makan, kemudian saya ketemu dengan beliau. Setelah ketemu dengan beliau, padahal mobil ada. Di rumah ada mobil, ada supir. Sebenarnya kalau beliau memang keinginannya akan cepat-cepat butuh, supir ada, mobil ada. Karena mobil yang saya pakai agak tinggi. Mobil Afifi kan agak tinggi, susah untuk naik, kadang-kadang takut pinggang kan, kalau orang tua. Akhirnya, saya datang. Saya ikuti sama beliau jalan, kita lewat Unisa. Kita lewat PB Al-Herat, tapi kita berhenti cuma dalam mobil. Tidak memberikan sikap atau omongan apa-apa. Sampai akhirnya di toko, baru bicara lepas. Perjalanan ini, saya memaknainya, dan kita mungkin memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknai peristiwa ini. Tapi saya memaknainya, dia ingin mengenang apa yang akan ditinggalkan ini. Dan mungkin sekaligus memberikan pesan pertama untuk saya, untuk Habib Ali, Habib Saleh, dan semua kita abad akhirat. Bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga warisan ini agar tetap jaya seperti yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita semua. Untuk itu, marilah kita semua menjaga warisan ini. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas hadirin semua yang telah meluangkan waktunya hadir di sini bersama-sama membacakan doa untuk almarhum pada Bapak Fadil sebagai Ketua MPR, luangan waktunya yang begitu sibuk, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, terima kasih atas waktunya, Bapak Gubernur Maluku Utara, dan semua yang hadir di sini. Kami atas nama keluarga besar Habib Segaf tidak bisa membalas atas kebaikan ini semua. Hanya Allah yang akan membalas dan membukakan pintu kenikmatan untuk kita nantinya. Amin. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.